kita katakan sebagai virtual mengenai jejak penyebaran Islam di Nusantara. Bahwasanya di Barus adalah awal mula peradaban Islam itu adanya makam, ya, makam para ulama-ulama kita. What's up guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chance Vlogger, and today I'm gonna touring again. Gue mau touring lagi guys sama mereka nih guys nih. Kemarin gue sama ciwi-ciwi, sekarang sama cowok-cowok. Hai Babang Tampan. Hai Babang Tampan malam. Oh no. Sama ini satu lagi nih sekali. Wih, mantep. Oke guys, pokoknya kita mau seru-seruan hari ini, mau touring. Jadi kita mau touring ke Barus ya, ke Barus dan lewat. Pokoknya kita mau ekspedisi, pengen nyari tahu sejarah Islam, peradaban sejarah Islam. Ya, di titik 0 km. Oke, so don't forget to subscribe itu gratis guys. Don't forget to like and comment juga. Oke, see you ya perjalanan kita. Bye bye. Back again guys, kita udah sampai guys di Barus guys. Capek dari tadi gue. Oke, jadi kita mau mengaso dulu guys ini guys. Makan-makan sejenak. Oke guys, jadi kini kita lagi ada di pantai KD3 yang ini Raul Remosnya nih guys. Kan KD Krisdayanti kan. Oke Oke guys, kita makan dulu guys ya. Makan. Oh iya, makan siang. Sarapan sekaligus makan siang. Ini, sini dulu. Anda Sponsoran. Woi, enggak bisa iklan dah. apa jaga ya? Enggak bisa iklan. Apa salah? Makan guys, makan bang. Makan bang. Yang Lex, makan bang. So, suasana pantainya itu masih bersih banget di sini. Kita bisa lihat ya, tuh lihat guys. Awannya cantik banget, jumpa. Nih airnya juga. Nih kalau di zoom tuh ya, hijau. Begitu, lihat nih mantap banget sih. Masih bersih guys pantainya. Pasirnya juga tuh putih. So beautiful. Guys, kita punya ikan guys. Ikan apa deh? Hah? Ikan apa? Ikan lumba-lumba. Oh no. Jadi buat lunch kita aja, lunch kalau anak pantai itu harus pakai ikan guys. Atau ikan. Karena di sini ikan murah guys, begitu guys. Di sana ayam murah, apalagi ayam kampus itu murah. Oh no. Nih guys, ikannya guys nih. Oke guys, mantap guys. Tahu guys, ini di Jalan Balam guys, harganya 1 kilo cuma 15.000 guys. Murah kan? Jadi tadi beli 4 kilo itu dapat 13 ekor. Itu harganya cuma 60.000. Mantap. Melihat bekas penjajahan. Bakar Pak. Orang Sibolga guys, makanan tradisionalnya itu namanya sambam. Jadi ikannya dibakar, ya kan? Ikannya dibakar begini, habis itu disumbangkan, terus dimakan.
Jadi ikannya dibakar, nanti pakai bumbu, nanti bumbunya itu sambam itu maksudnya bumbunya yang bikin khas itu dari kecap, racikannya kecap, bawang merah, terus cabai rawit sama kecap asin, nanti kalian lihat dah. Bang, tahu bang kenapa ini namanya Salatiga? KD3. KD3. Waktu itu kalau sini besar. Kenapa? Warungnya 3. Jadi nama pantainya KD3 karena warungnya 3. Kedai 3. Kedai 3. Nah, karena kedainya 3. Di pantai ini dulu. Di situ pinggir apa itu? Pinggir jalan itu. Pada kapan? Pada zaman tahun berapa? Tahun mana bilang? Pertama diri nggak? Hah? Dari bikin namanya ini Kedai 3. Oh. Jadi guys, pantainya disebut dengan KD3 karena dulu dia itu pantainya punya kedai 3. Kalau kedainya 5 berarti namanya KD5. Enggak, kalau ada 5 situ kiri mati 2. Oh, Dia tetap 3. Kenapa gitu? Itulah. Itulah mitosnya. Kalau ada 5 6 situ tetap 3 maju. Ya. Tapi ini banyak. Iya kan. Itu dulu Apanya? mitos Ini dulu. kan baru buka pantai ini. Oh, begitu. Iya. Oh gitu guys. Jadi kalau kalian buka usaha di sini duitnya macam-macam. Udah cukup 3 kedai aja. Oh no. Bakal laku. Kalau jalannya itu di pinggir jalan itu ya. Pikiran kan? Pinggir jalan. Oh gitu. Jadi sini bisa. Nah, Bisa. Jadi kedai 3 ini dari mana? Dari luasnya sampai situ bukan? ya kan. Sepanjang itu, Sepanjang perumahan lah. sepanjang perumahan sana sampai ke sana. Oke, jadi terpecahkan kenapa namanya Pantai KD3 karena dulu di sini ada kedai cuma 3. A few moments later. Ini guys, yang tadi aku udah bakar di sini nih, udah kita bakar di sini. Nah, ini sambangnya, guys. Nah, makanya namanya sambam itu lihat tuh merah tuh. Itu campurannya tomat, bawang, terus cabai, kecap manis, kecap asin. Ini semua. Oh, video kan dulu ini Ini sendoknya. guys, mantap. Guys, ini karena sendoknya nggak ada kita pakai lem ya. Hahaha. Mantap guys. Makan. Ikan apa namanya ini? Ikan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bulga memang mantap juga. Mantap banget. Makanya disebut kota ikan. Oke. Yo guys, kita berangkat sekarang ke titik 0 km. Dari sini tuh 15 menit guys. Mantap. Kang Vila bang. Vila, pondoknya 1 bang. Nggak ada ceweknya. Gak ada cewek. Ini Om udah standby Om. Nah guys, kita prepare sekarang guys ya. Ready? Oke, jadi siap. Mantap. Lanjut guys. Oke. Finally, we arrive here. Nih namanya titik 0 km. Gue liatin ya. So this is it. Masih berada di pinggir pantai. Nah, ini dia namanya titik 0 km. Awal mula terjadinya sejarah peradaban Islam pertama kali di Nusantara. Jadi dilambangkan dengan peta globe gitu di sini. Dan banyak orang foto guys. Jadi ini salah satu objek wisata di Barus yang paling banyak dikunjungi orang karena sejarahnya begitu, dan pinggir pantai juga kalian bisa take foto gitu di situ ya. Pokoknya nanti gue bakalan nanya sama teman-temanku yang
yang dia tahu tentang sejarahnya di sini. Dan kebetulan temanku yang satu ini guys, dia itu adalah guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Ini teman aku. Kita sama-sama guru ya, aku guru bahasa Inggris dan dia juga guru agama Islam. Nah, nanti aku akan tanya dirimu bagaimana terjadinya awal mula pertama kali peradaban Islam masuk ke Nusantara. Untuk itu ini masih sesi foto, nanti kita bakalan ke sana ekspedisi dan kita tunggu dulu ya. Di sini juga banyak banget orang yang berkunjung, wisatawan. Lalita. Tidak lah. Malita ge. Ge. Lama tidur. Malita. Iyalah perjalanan jauh. Malita. Tidak. Oke. Nah, Cemen. tah baru segitu saya. Cemen. 3 jam berarti ya, 3 jam per jam ya tadi. Tiga. Cok di wawancara aja. Satu apa ini? Ini seperti apa ya? Kayak Oh, masing-masing kayak telah memberikan tulisan, pendapat tapi kan. mungkin udah kumuh, jadi seperti inilah ya. Gak ada tulisannya. Kalau kita naik ke atas, ini ada double, baru situ guys. Ulama yang datang ke sini. Oke. Nah, aku jelasin dikit ya. Jadi kenapa ini disebut dengan titik 0 km? Karena dahulu kala pertama kali ulama, kemudian syekh-syekh datang di sini awal mulanya. Titik 0-nya itu artinya di sini permulaannya. Permulaannya mereka memulai menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Ya, saya guru agama Islam di Kota Sibolga di madrasah jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini ada yang namanya titik 0. Nah, titik 0 itu dikatakan sebagai awal mula peradaban Islam. Nah, di mana ulama-ulama kita, syekh-syekh kita yang dari Arab sana datang ke Nusantara ini, ya setahu kita awalnya itu di sini di titik 0 ini, di Barus ini. Nah, salah satu yang membuktikan bahwasanya di Barus adalah awal mula peradaban Islam itu adanya makam, ya, makam para ulama-ulama kita seperti di Papan Tinggi, makam Mahligai dan sebagainya. Itu salah satu buktinya. Nah, kemudian orang Barus ini mengklaim bahwasanya ajaran Islam pertama kali masuk itu di Barus ini, ya, untuk di Indonesia ini. Namun sebahagian di daerah kita di Aceh sana juga membantah hal ini. Beberapa masyarakat Aceh juga tidak sepakat bahwa Islam pertama sekali di Indonesia itu dimulai dari Barus. Nah, ini berbeda pendapat para ulama kita. Namun yang jelas di kota Barus juga, di Barus juga banyak bukti-bukti, ya, yang membuktikan bahwa di sini merupakan penyebaran Islam oleh para ulama-ulama kita yang pertama kali masuk di Indonesia, ya, di Pulau Sumatera. Mungkin itu sedikit keterangan dari saya. Ya, terima kasih. Sedikit banyaknya tentang apa yang saya ketahui mengenai sejarah, ya. Mungkin nanti di antara teman-teman mungkin nanti ada yang bisa menambahkan. Nanti kita coba diskusi lebih lanjut dalam mengenai sejarah ini. Nah, kebetulan memang ya orang tua saya juga tinggal di sini, tepatnya di Kinali, di sebelah sana. Jadi untuk wilayah ini sendiri memang ini tempat pijakan pertama dari dari para syekh-syekh yang berada di Arab Saudi sana, itu di kekuasaan Bani Utsmaniyah. Karena di beberapa khalifah, ya, seperti Khalifah Abbasiyah itu lebih fokus kepada dunia pendidikan, di dunia lebih memantapkan iman, ihsan dan juga pendidikan. Sedangkan di Khalifah Utsmaniyah itu lebih bersifat ekspansi penyebaran agama Islam. Jadi itu sekitar abad ke-14, ya Pak ya, abad ke-14 itu sudah mereka sudah ekspansi ke wilayah Nusantara.
Dan untuk pertama sekali itu menginjakkan kakinya di daerah Barus. Ini bisa kita katakan sebagai virtual mengenai jejak penyebaran Islam di Nusantara. Yang selama ini di buku-buku sejarah hanya sebatas relief ya, yang bahwasanya ya penyebaran agama Islam di Nusantara selesai. Tapi ini bagian dari virtualistik yang yang dalam bentuk sesungguhnya. Memang ini diresmikan oleh presiden kita Tahun 2017 ya, Pak 2017, Jokowi ya. Pak Jokowi pada saat itu yang menjabat sebagai presiden, dan memang bentuk dari program pemerintah dan mendukung penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan juga memang sebelum dari sini juga jauh penyebaran Islam yang kita kenal di Wali Songo ya kan, di daerah Pulau Jawa. Tetapi setelah ada legalisasi dari pemerintah dan kesepakatan para ulama atau jumhur ulama, disepakati bahwa penyebaran Islam itu pertama sekali letaknya di Barus. Ya, Tepatnya di tadinya banyak bukti-buktinya ya. banyak bukti-buktinya Pak ya. Buktinya ya makam tadi ya. Salah satunya itu Papan tinggi dan juga di makam Ikai. para syekh. Nah, untuk kebetulan memang pimpinan atau syekh terbesar di Barus ini namanya Syekh Rukunuddin Pak ya. Syekh Rukunuddin. Nah, selanjutnya memang mengenai murid-muridnya dan lain sebagainya juga belum terdeteksi apakah masih ada keturunannya atau bagaimana. Yang jelas mengenai makam peninggalan-peninggalannya juga masih bisa kita temukan di Barus sampai dengan sekarang ini. Mungkin di lain waktu kita bisa temukan Pak ya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itu tadi sejarah peradaban Islam pertama kali di Nusantara. Kalian sudah bisa saksikan dari dua narasumber yang terpercaya pastinya dan akurat. Soalnya memang kalau bicara tentang masalah peradaban sejarah itu memang masih itu ya Bang, masih dipermasalahkan antara Barus dan Aceh. Ya, memang tentunya kan ini kan jumhur. Jumhur itu kan artinya pendapat kebanyakan ulama. Tentunya kan kita kan yang nggak menutup kemungkinan juga di beberapa pihak juga yang lebih mengetahui lebih dalam kan, oh itu gak sependapat. Iya, namanya ilmu pengetahuan itu memang sifatnya universal. Sifatnya universal, jadi nggak flat, nggak pokok dalam satu persoalan aja. Jadi bisa aja silakan berkomentar bebas, tapi punya dasar itu yang kita harus pegang. Iya. Ya ibaratnya gini aja Bang, kalau misalkan kita ke Aceh, orang Aceh pasti ngeklaim gitu kan. Iya. Kalau kita ke Barus ya berarti orang Barus pasti ngeklaim juga. Iya, jadi tergantung dari sudut pandang mana Betul. kita melihatnya kan seperti Betul, itu. Jadi betul. kalau saya ibarat ini ya, nih Pak Wawan dan saya tutup mata, terus diberitahukan oleh guru saya, coba pegang itu gajah, saya pegang belalainya, ya saya beranggapan ya gajah itu pipih gitu. Terus dipegang oleh Pak Wawan gadingnya, oh gajah itu ternyata keras gitu. Oh ternyata gajah itu keras gitu. Itu sudut pandang kita melihat bagaimana. Ya, betul. Ya kembali lagi kepada kalian. Pokoknya intinya balik lagi, intinya ya memang di situ namanya titik 0 km ya, karena para ulama dan syekh itu menyebarkan ajaran Islam pertama kali ya di garis yang tadi itu yang kalian lihat tadi di situ ya. Terima kasih guys, pokoknya don't forget to share video ini ya. Oke ya. Alah. Makasih guys, terima kasih trip-tripnya. Terima kasih guys tripnya, oke. Oke guys, kita pulang guys. Pencairan. Guys, terima kasih guys. Mantap bro.